Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Al-Amin yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan syukurnya Pak Bu harus ditambahi terus, harus terus ditambahi. Alhamdulillah, harus banyak-banyak ibadai kedah tambah mempeng. Kemudian sedekahnya kita harus tambah banyak Pak. Karena begini loh, saya mau ngomong itu seperti ini. Panjenengan sekarang dan saya sama. Mudah-mudahan oleh Allah nikmat aman, nikmat sehat, nikmat selamatnya ditambah terus. Amin. Karena begini, panjenengan gak ada rumah. Rumah ada kan? Ada. Panjenengan punya kendaraan? Punya. Panjenengan punya pekerjaan? Punya. Di rumah panjenengan masih punya simpenan, bukan istri. Simpenan ya, minimal beras simpenan buat minggu depan masih ada, minyak goreng buat minggu depan masih ada. Karuan sebelum semuanya oleh Allah diambil dengan cara tiba-tiba, seperti saudara kita yang sekarang ada di Sumatera, ada di Aceh dan beberapa tempat yang lain, karuan ayo bismillah dipekso awake dhewe keluarkan sebagiannya, sak durunge dipek kabeh diambil semua oleh Allah. Maka ketika yang sudah terjadi sekarang bencana yang datangnya, panjenengan tahu ndak yang Padang itu, sebagian tempat yang terjadi banjir bandang di Padang itu saya pernah ke sana. Dan saya itu kalau angen-angen kalau malam sebelum tidur, ya Allah, sampai Brebes mili saya jamaah. Itu tempat yang dulu saya sempat mampir di pinggir sungai, ada warung di sana, kita makan bareng. Itu sungainya penuh terisi tanah, warung entek, bahkan tempat yang tulisan selamat datang di daerah apa gitu kan, itu separuh kedelep lemah. Dan itu warga setempat tidak mengira bakal terjadi separah itu. Itu kan artinya apa? Oleh Allah diambil sekejap mata, langsung entek blas. Maka kita ini yang oleh Allah masih diberikan kesempatan, kita ini oleh Allah bersyukurnya apa? Diberi contoh, bukan dijadikan contoh. Nggih napa nggih? Sekarang masyarakat yang di Jawa coba, yang di Jombang, yang di Surabaya, yang di Malang, kita akan apa? Kita mengambil pelajaran dari saudara kita yang ada di Sumatera. Nah, maka itu pelajarannya buat kita. Ayolah syukurnya ditambahi. Salate digenahno, Pak. Jangan macem-macem lagi salate, ya Allah, asal-asalan. Salate telat, sak karepe dhewe, pakaiannya ketika salat nggih boten pantes. Ya mohon maaf ya, artinya kita sudah mulai harus dewasa Pak. Sudah mulai harus tambah genah iman dan takwanya itu loh. Tidak boleh lagi seperti sebelumnya, sholat nggak kaos. Walaupun ya mohon maaf lah, kadang-kadang kita ini kan ya menghargai saudara kita yang memang pakaiannya cuma itu, karena mereka ngebut nih sholat tepat waktu, tapi karena yang dipakai cuma pakaian itu, ya monggo lah. Tapi untuk yang punya kesempatan untuk persiapan, rumahnya deket dengan masjid, pekerjaan yo gak sepiro repot, itu maka harus betul-betul sholatnya sempurna. Kemudian apa? Sedekahnya tadi loh Pak, ayo dipaksa Pak. Bismillah. Saat durunge kalian Gusti Allah diambil semua, ayo pekson awak dewi ini. Bagaimana? Gak mungkin lah kita sodako separuh, itu gak mungkin. Misalkan panjenengan punya tanah, lek didol yo sik payu 300 juta, panjenengan wani sodako 150 juta? Gak mungkin.
mentok panjenengan sedekah sak juta bantu donasi Sumatera itu kerasa kaya uang paling loman sak Jombang. Iya banda, nggih napa nggih Bu? Apalagi kalau sedekahnya konsultasi dengan ibu-ibu, ra usah akeh. Iki anak isik durung rabi kabeh. Golekat astagfirullah. Nah, sudah, maka kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat masih bisa ngaji. Dalam keadaan saudara kita di Aceh Tamiang sampai detik ini ada sebagian tempat yang sudah 7 hari banjirnya belum surut. Bahkan saudara kita di Aceh, semoga Allah merahmati mereka, amin ya rabbal alamin, itu ada 4 desa hilang rumahnya sak masyarakatnya, ketindian tanah. Subhanallah Pak. Maka kita bersyukur Pak, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Maka kalau nikmat yang semacam ini tidak kita manfaatkan dengan baik, hati-hati. Nikmat yang tidak disyukuri dengan benar akan berubah menjadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita yang di Jombang, Malang, Kediri kan nampaknya jauh dari musibah. Alah paling mentok 11 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu kelut, ya enggak? Bukan kita mengecilkan ya, tapi pulihnya cepat. Pulihnya apa? Cepat. Karena paling rumah hanya keisi abu vulkanik. Kalau enggak sampai roboh kan begitu. Tapi diresiki dulu kena udan wes hilang. Maka ayo bismillah jamaah, kita perbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang paling baik dengan cara ibadah. Dan di saat seperti ini ibadah paling baik sedekah. Dan saya insya Allah gak omong tok, ayolah kita bareng-bareng ya. Panjenengan sedekah, saya nggih sedekah. Nanti bagaimana hasilnya kita kirim untuk saudara kita di Sumatera. Ini namanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, gotong royong. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunannya dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik hadirin sekalian, tema kita membuka pintu kemudahan hidup dengan takwa. Tapi hati-hati, mudah itu bukan berarti sak kabeh gampang. Panjenengan bahasa Jawa ngerti nggih? Ngerti mboten? Panjenengan ngerti Pak, tapi jamaah saya di YouTube yang tidak ngerti. Maka mohon maaf ya, saya rubah lagi, harus wajib pakai bahasa Inggris. Indonesia. Jangan diartikan mudahnya hidup itu tidak ada ujian sama sekali. Itu mustahil. Itu apa? Mustahil. Maka tadi malam saya ceramah sama Ustadz Umar Mita di Masjid Namira. Itu ada 2 bait syair rangkuman hidup yang saya baca. Jadi cuma 2 bait, tapi inilah rangkumane wong urip rangkuman orang hidup di dunia. Begini, thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu. Ada 8 perkara yang pasti dilewati oleh manusia dalam hidup dunia ini Pak, pasti. Wala buddalil insani yalqa thamaniyah, dan wajib hukumnya setiap 8 perkara ini akan kita jalani dalam hidup kita. Nomor 1, yusrun wa usrun, kesulitan dan kemudahan, itu pasti. Ono gampange, ono angele. Ndak ada ceritanya orang di dunia angel terus, ndak ada. Begitupun sebaliknya,
Tidak ada orang hidup di dunia gampang terus juga tidak ada. Maka ada gampangnya, ada susahnya. Maka dinikmati saja. Yang kedua, yang ketiga dan keempat. Wa huznun wa sururun. Kadang-kadang susah, sedih, kadang-kadang bahagia. Sama, tidak ada orang itu hidupnya sedih terus, gak usah gaya tok, raine. Nangis bentino, enten bu? Nggak ada. Mesti ada apanya? Ada bahagianya. Ada bahagia, ada susah. Kemudian wajtima'un wa furqatun. Kadang-kadang kumpul, kadang-kadang pisah. Itulah dunia ini, Pak. Panjenengan kumpul dengan orang tua, alhamdulillah seneng atine bunga. Tapi ada waktunya perpisahan. Nggih napa nggih? Nggih, nanti di akhirat ndak ada pisah, ndak ada di akhirat nanti. Insya Allah semuanya masuk surga, amin. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, wasuqmun wa afiyah. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita sehat. Tidak ada orang itu sehat terus gak enek, uang loro terus yo gak enek. Pasti ada sehatnya, ada sakitnya. Itulah hakikat kehidupan dunia, 8 rumus ini. Nah, tapi kemudian kita juga perlu tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dalam surah apa? Al-Balad. Dalam surat apa? Al-Balad. Tujuannya apa? Saya awali dengan ini agar panjenengan tidak terlalu tinggi ekspektasi tentang dunia. Ekspektasi itu apa? Ngerti pora wong Jombang? Alah wis, bukan harapan, ekspektasi itu. Saya juga ngerti juga ya Pak nih. Gak, maksudnya kalau secara kalimat ya tahu, tapi menerjemahkannya itu loh. Angan-angan, misalkan gini. Saya diundang di Al-Amin. Harapan saya amplopnya 50 juta. Itu namanya ekspektasi saya, harapan saya. Iya, harapan betul ya. Betul panjenengan ternyata. Ya pinter jane. Lah kok amplopnya pas dibuka 50.000. Kalau awalnya ekspektasinya terlalu tinggi, lah kok realitanya terlalu rendah, kecewa apa enggak? Nah, maka itulah harapan kita, jangan tinggi harapan ekspektasi tentang dunia. Nanti panjenengan bakal kecewa. Dunia ini dilakoni lah Pak. Wong dunia itu digendong bareng-bareng. Nah, maka sampai Allah Ta'ala itu berfirman begini. Untuk Raudhah, ini contoh tok loh ya, 50 juta tadi panjenengan. Saya demi Allah Pak, gak tahu narif Pak. Wes panjenengan sukani pinten, alhamdulillah. Gak disukani, yo kok era kok era, masya Allah. Sudah, wes pokok gak usah khawatir. Jangan, kok 50 juta tenan. Alhamdulillah Pak. Nggak, pokok panjenengan ngundang saya dimanapun, gak usah bingung. Saya gak pernah mikir amplop. Yang mikir panitianya. Enggak, yang mikir panitianya. Astagfirullahaladzim. Serius, jangan guyang-guyu, serius. Sudah, Allah sampai bersumpah dalam surat apa? Al-Balad. Bersumpahnya untuk apa? Lihat, kita baca pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya negeri apa? Mekah Al-Mukarramah. Ini sumpah dari Allah adalah sesuatu yang berat, plus yang Allah jadikan untuk sumpahnya tanah suci yang oleh Allah dimuliakan. Bagus apa enggak ini? Bagus. Ini semakin berat semakin top. Maka ibu-ibu ojo gampang ngalem. Mas, alah mulai. Nggak usah. Bapak-bapak juga gitu. Aku loro wis seminggu anakku renek sing teko, ra usah ngalem. Ndonga, doa. Doa ya.
Karena boleh jadi itu hasil perbuatan kita di zaman kita muda dulu. Maka muhasabah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad tinggal di kota yang suci ini. Wa walidi wa ma walad. Dan Allah bersumpah demi orang tua dan demi anaknya. Terus berikutnya apa? Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, Allah bersumpah dengan 3. Dengan kota Mekah, dengan Nabi Muhammad yang tinggal di kota Mekah, dan dengan bapak serta anaknya. Dengan 3 sumpah ini Allah hanya ingin menegaskan satu perkara. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan kalimatnya laqad, la itu penegasan, sungguh-sungguh. Qad itu penegasan, telah terjadi. Khalaqna kalimatnya fi'il madhi, wis kadung tak ciptakni, tidak bisa dirubah. Al-insana manusia itu fi kabad, dalam keadaan susah payah. Maka ndak enek Pak, orang enak tok sawang sinawang, ndak ada menungso enak tok itu. Panjenengan lek tak ceritani yo wakeh ceritani, dan saya cerita ini jane yo sungkan karena sing tak ceritane kanca dhewe. Diwasne kok njobo sugih mentereng omahe, bahasa Jawa maneh, Masya Allah. Ya Allah. Sudah, balik bahasa Inggris lagi, Indonesia lagi. Kaya raya. Kalau bahasanya orang sekarang tajir sampai melintir, sugih Pak. Mobilnya sampai kita mengira dia punya showroom padahal mobil pribadi. Kemudian bisnisnya Masya Allah jalan semua, sampai digoleki angel melaku terus. Tahu jalan semua. Bisnisnya apa? Lancar semua. Tapi subhanallah secara kesehatan penyakitnya ternyata tidak ringan. Itulah dunia ini. Jadi kalau panjenengan berharap dengan kalimat meraih kemudahan hidup dengan takwa, panjenengan berharap dengan materi ini urip panjenengan botenen Jawa maneh. Kena panjenengan itu loh ya. Hidup sudahlah, tidak apa-apa, wis kadung wis ora apa-apa. Panjenengan dengan kalimat ini berharap hidup panjenengan tanpa ujian, ya panjenengan keliru. Karena apa? Allah bersumpah pasti manusia itu hidup dalam keadaan susah payah, bahkan sebelum kita dilahirkan. Panjenengan tahu kan, buka YouTube itu ada bagaimana perjalanan sel ovum, sel sperma itu rebutan racing, tahu racing? Wah, kebut-kebutan, nguber untuk bisa masuk kemana? Sel ovum, sel telur. Itu wis rebutan Pak, dari jutaan. Nanti lagi ketika di kandungan ibu kita, perjuangan lagi bagaimana bisa lahir sampai selamat. Nanti keluar lagi. Tadi malam ada ilmu bagus saya dapatkan dari Ustadz Omar Mita, panjenengan tak oleh-oleh. Orang itu kan takut mati karena apa? Belum tahu alam barzakh seperti apa kan? Itu ternyata ada ucapannya para ulama yang menganalogikan. Ra ngerti analogi. Saya lek guyu saiki rada ngenyek Masya Allah. Menganalogikan itu menggambarkan. Kenapa kok orang itu takut mati? Karena dia belum tahu keadaan di alam barzakh. Ternyata analoginya disebutkan oleh para ulama seperti janin di perut ibunya. Janin itu di perut ibunya gak gelem metu Pak. Wis penak ndek kene, anget, aman,
ratau kebentuk, rasoro, mangan kari mangan, dikirim oleh Allah lewat tali pusat. Wes, gak usah metu, kene penak. Dia tidak berharap keluar ke dunia karena dia merasa di alam rahim itu sudah begitu nyaman. Maka ternyata diberitahukan oleh janin-janin yang lain, ojo kuatir, donya ngono penak, enek ibu sing bakal gendong, enek bapak sing bakal ngelindungi. Engko lek ndek donya ngelihat pemandangan ijo-ijoan yang penuh dengan keindahan, ndek weteng ra enek-enake, tapi tetep bayi ndek kandungan bilang, "Emma, aku mau metu, aku wis kadung penak ndek kene." Maka oleh Allah dipaksa keluar. Setelah dia keluar, nangis sebentar, kaget, "Loh, aku kok metu?" Nangis. Kan gitu. Tapi setelah dia keluar sebentar, nangis kaget tadi, itulah kematian kaget. Iya. Terus ternyata langsung digendong seorang ibu, disusoni. Dari yang awalnya rezekinya cuma satu tali pusar, nun sewu nggih, Allah ganti dengan 2 susu ibunya, yang sebelah kanan dan kiri. Dia mulai merasa seneng, walah bakne enakan donya timbang rahim. Nah, seperti itulah orang yang meninggal itu nanti, Pak. Ketika panjenengan ini imannya bagus-bagus, dan ini wajahnya wajah iman yang bagus semua ini. Kecuali ibu-ibu. Oh ya podo, bagus-bagus semua ini, insya Allah, amin amin. Ini surga tanpa hisab semua ini. Tapi kalau sama suami yo sing alon lek ngomong, rasanya tanya apa Pak? Apa? Insya Allah. Sampai kadang-kadang bingung, ini yang suami yang mana, yang istri yang mana ini. Suaminya berani, ternyata istrinya lebih berani. Wong lanang ngono, Pak. Teman saya itu loh yang pakai baju hitam itu. Ngomong apa? Wong lanang lek disentak bojone goblok ndadak. Asli. Langsung lola Pak. Aku sopo aku? Lagi ndek endi iki? Loh, sampean sapa? Disentak mana ya, Pak ya? Ra usah acting. Oh iya. Wong lanang Masya Allah, kesian orang laki ini. Sudah, kita lanjutkan. Nah, ternyata ketika dia masuk ke alam dunia, yang tadinya di alam rahim dianggap sing paling penak, ternyata dia ngerti, walah tiba no alam rahim itu sempit, gak enek pemandangane, enak mek mangan tok gak tahu keluwen. Setelah dia pindah ke alam dunia, digendong sama ibunya, mulai ngerti kehangatan pelukan seorang ibu. Disusoni sama ibunya, mulai ngerti ternyata ada makanan dari 2 jalur yang berbeda. Mulai digudo mbek bapake, dikudang mbek bapake, bercanda dengan kakak adiknya segala macam, dia telah ngerti. Nah, itulah hakikat orang kalau masih di dunia, memahami tentang alam barzakh. Jadi tidak usah takut. Yo lek ibadah ya apik lho yo. Lek ibadah ya lek ya jelas diduduki malaikat. Tawas. Sikat biyen lapo bojomu njaluk kopi mbok sentak. Kopi. Tutuki malaikat. Tawas. Terus lagi, biyen lapo tuku sayur nek ngarep omah bakul melijo jilbabmu gak rapi, tutuk maneh. Tawar. Terus ditanya lagi sama Allah, biyen lapo ngakune pengajian lah kok ni arisan, tutuk maneh. Tawar. Ini bapak apa ibu? Masya Allah, sabar gih bu sabar gih. Insya Allah ibu-ibu Jombang ini semuanya masuk surga tanpa hisab, cepet dan tidak lambat. Loh, kenapa aminnya kok langsung hilang? Panjenengan kersa cepet apa lambat? Nah, cepet diundang mati, jelas itu. Sudah, wes. Kita lanjutkan. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, namanya orang di dunia ini tidak mungkin tanpa ujian. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Mulai sel sperma susah, kemudian dilahirkan susah, lahir yo nangis, nanti kecil yo kadang-kadang loro dhisik. Ada anak kecil itu lahirnya kuning dulu badannya, nggih napa nggih? Macam-macam, itulah hakikat dunia. Nah, tapi kemudian takwa yang Allah tuntunkan kepada kita, takwa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, menjadikan semua beratnya ujian insya Allah terasa ringan. Ayatnya panjenengan sampun apal sedoyo, tapi yang saya bahas bukan itu nanti.
Panjenengan mangke wangsul, panjenengan buka surah At-Tolak. Surat napa? At-Tolak. Ustadz, ilmunya manfaat, bahasa Jawanya dikurangi. Nggih. Loh kok nggih, Pak enggak Jawa ya? Iya Bu, siap. Sudah, begini. Allah berfirman dalam surah At-Tolak, di sana ada berbagai manfaat, faidah, fadilah dari orang yang bertakwa. Nomor satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yakin napa mboten? Yakinnya panjenengan itulah iman. Maka yakin itu yang menjadikan janji Allah itu datang kepada panjenengan. Tapi kalau panjenengan dari awal mboten yakin, opo yo sudah ndak akan datang. Karena yakin itu untuk kita bukan sekedar yakin, tapi keimanan kita pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang yang takwa kepada Allah, makhraja, Allah berikan untuknya makhraj. Makhraj itu apa? Jalan keluar. Jalan keluar artinya apa? Anda dalam kehidupan, saya dalam kehidupan akan sesekali memasuki ternyata ada jalan buntu. Salah pilih, salah mengambil keputusan, salah di dalam mengambil jalan, salah di dalam arah dan tujuan. Ternyata apa? Orang yang salah ini adalah orang yang takwanya kuat kepada Allah. Nanti kita jelaskan takwa menurut para ulama itu seperti apa. Ketika ternyata yang salah ini orang yang bertakwa, karena tidak mungkin tidak dibilang bertakwa kalau tidak pernah salah, ya malah keliru. Manusia mana yang tidak pernah punya salah? Tapi orang bertakwa itu tidak mustahil mereka bersalah. Ketika mereka salah memilih jalan, ternyata jalannya buntu. Ini keimanan, Mbak. Ojo panik. Yaj'al lahu makhraja. Langsung, ya Allah, kulo nagih janji panjenengan Gusti Allah. Tapi hati-hati, jangan berani-berani nagih janjine Gusti Allah kalau panjenengan sering belenjani Gusti Allah. Apa belenjani Gusti Allah itu? Wancine salat ditinggal, karepkum turu lah kok malah mancing. Masya Allah, panjenengan kok nampaknya mancing saya juga ini ya. Masya Allah. Ya boleh. Sampun mireng adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo ngerti iki wancine salat, tapi cek ini. Biasanya kalau pas denger adzan itu iwae pas nyucuk tul. Masya Allah. Terus katanya ninggal itu mali janes mulai putus asa ini. Wong mancing mulai sak jam rong jam renek sing nyucuk belas sih. Lah kok pas ene adzan tel. Atau yang lain mancing sudah denger adzan, lah kok tokone pas enek sing tuku. Panjenengan kalau perlu bukti, saya kalau di Jombang enggak tahu Pak, tapi yakin ada insya Allah. Kalau panjenengan ke Malang, ke Embong Arab, Jalan Syarif Al-Qadri, kemudian depannya warung sate Bang Saleh dan sekitarnya, itu umum di daerah itu adzan beduk tutup. Orang yang sedang antri diberitahu apa? Ini kejadian sama saya disuruh umi saya belikan botol buat tempat jualan madu, botol kayak ngadai madu. Sudah, padahal dia kenal saya ini siapa dan saya kenal yang jualan siapa. Yo gak enek anu ya Pak, ndak ada toleransi. Ustadz, adzan ya, kalau antum mau nanti setelah adzan, kalau ndak antum ke toko sebelah ndak apa-apa, itu ndak tutup toko sebelah. Kene mikir Pak, loh kene Ustadz ya. Kalau saya pindah toko sebelah ceramahku entek iki. Asli entek ini ya. Nah sudah, dan subhanallah Pak,
Yo kalau kita yakin tentang firman Allah, rezekinya gak mungkin kalong gara-gara ditinggal Itu loh takwa itu. Wani ora? Pak, anak sampean peluang PNS. Tapi nggak iya uang muka ini. Gak cilik loh Pak, selawe. Pripun maju mundur? Dilematis. Maju mundur. Ayo maju mundur Bu. Kadang-kadang bapak wis mundur, rasa haram. Ibu ora apa-apa Pak, saiki lek ra ngene ra dadi. Wis ta lah Pak, iki masa depannya anakmu Pak. Ojo kaku-kaku, ngaji yo lek pas di Masjid Raudhah ae. Lek pas ngene iki yo sing umume wong. Ayo. Ayo ini mana ini? Maju mundur. Lah ini loh Pak, itu loh takwa itu. Ketika panjenengan dihadapkan pada pilihan berat antara keinginan diri dan keinginan Allah, lah kok panjenengan saged milih nopo ingkang diremeni Gusti Allah, itulah orang bertakwa. Mantep boten? Ya ceramah itu aslinya yang bumbuan. Nah itu loh Pak, takwa itu Pak. Contoh yang lain, nun sewu nggih. Saya tadi malam pulang dari Namira itu sekitar jam 1:30 lah. Sudah. Jangankan ngomong tahajud, Allah pret serasa gaya tahajud. Krungu adzan subuh, Allahu Akbar. Meripat iki. Ya Allah. Mulai mikir Pak, Allah Maha tahu. Gusti Allah ngono beneh. Allah tahu kalau saya capek, dan saya capeknya bukan gara-gara lari pagi di Jombang. Saya tadi berangkat ke sini banyak ibu-ibu lari pagi, masya Allah. Pemandangan ya antara indah dan ya apa kok selamat saya mobilnya rada endek mang. Coba mobil tinggi gitu malah jelas, masya Allah. Nah sudah, ini jangankan ngomong sholat tahajud Pak, adzan subuh budal nang masjid, kalau bukan karena takwa ndak budal itu. Nggih napa nggih? Maka panjenengan yang istiqomah subuhan ke masjid mboten usah gaya tok. Kenapa? Panjenengan itu berangkat ke masjid ndak ada tantangannya blas. Encene mripate wis melek, orang ngantuk maneh digawe turu ra kenek. Maka untuk model panjenengan ini subuh ke masjid yo istimewa, tapi tidak terlalu istimewa. Karena apa? Memang wis kebiasaan. Beda sama orang yang memang ngantuk harus ini pawol ngantuk pawol, tapi tetap iso ngoyo, tetap berangkat. Ini loh Pak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika panjenengan tidak pernah mengkhianati Allah, mustahil Allah itu khianat, tidak ada ceritanya. Nah tapi Pak, proses takwa itu difahami nggih? Bukan sehari dua hari. Nggih napa nggih? Takwa itu proses untuk istiqomah, tetap taat, tetap manut, tetap setia apapun yang terjadi dalam keadaan seperti apapun. Lah termasuk ketika kena polisi pinggir dalan, mikir sidang titip. Sidang titip. Sidang nyantrine suwi. Durung maneng golek pengadilane ya adoh teko omah. Durung maneng golek panggilan sidang pas enek jadwal ceramah. Allah Maha tahu. Pak polisi, titip. Ini jangan direkam loh ini. Ini jangan di live ini. Live ini, telu mana siji loro telu, masya Allah. Nah, itulah maka takwa itu Pak, jangan dikira ndak ada ujian. Sudah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Panjenengan punya masalah apapun, Allah yang memberi jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya panjenengan itu akan Allah beri dari tempat yang panjenengan tidak pernah menyangka dan menduga. Maka ayat ini Pak tidak masuk gaji bulanan, tidak masuk. Tidak masuk.
Karena gaji bulanan itu sudah panjenengan prediksi. Oh iya rek, tanggal papat wayai gajian. Iki si amplope ra mungkin lebih tuh kok 3,5 juta iki. Wong bentu benulan ya mek 3 juta. Itu tidak masuk. Kalimat min haitsu la yahtasib itu artinya apa? Sesuatu yang panjenengan gak tahu kepikiran blas. Lah kok kena? Dan itulah Pak hiburannya orang bertakwa itu Pak. Rezekinya ngageti, tapi kaget seneng. Kaget seneng. Nah, ditafsirkan oleh sebagian ulama, saya dengar dari Ustadz Jalaluddin di Malang, hafizahullahu taala, kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selesai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikei rezeki sing gak tahu disangka dan diduga. Apa kata Ustadz Jalal? Dalam kitab tafsir beliau mengatakan artinya wong takwa gak mungkin nganggur. Cek, ada rezeki moro-moro rutuh tekok langit, kerutuan emas, astagfirullah, emas, ada? Ra mungkin, tidak mungkin. Terus bagaimana kalimat min haitsu la yahtasib? Allah akan menempatkan panjenengan, Allah akan mendekatkan panjenengan, Allah akan memberikan kepada panjenengan potensi, di mana potensi, kedekatan dan kemampuan serta penempatan dari Allah itu yang menjadikan Anda gak tahu kekurangan rezeki. Itu untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Loncat beberapa ayat berikutnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mana sebelah mana yusra? Sana ya. Yusra. Iklan ini masuk 10% jane. Nanti Raudhah silakan Pak datang ke Yusra bilang setelah kami iklankan penjualan naik, tolong masjid dikasih saham 10%. Setuju mboten? Panjenengan setuju, yang punya tidak setuju. Sudah. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu min amrihi yusra, ngurus apa ae urusane kalian Gusti Allah digampang nih. Maka ada satu doa. Biasa doa ini kan dipakai kalau mau ujian. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah ya Allah kecuali apa yang panjenengan kerso jadi mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sementara yang susah-susah itu senggarai ati sempit, sumpek, ngeluh, kepikiran, kalau Allah mau Allah jadikan mudah. Bisa apa enggak? Lawang Gusti Allah itu ilmunya kun, tidak ada yang susah buat Allah. Susah itu kan manusia. Nggih. Susah itu siapa? Manusia. Kalau panjenengan dekengan pusat, kata Gus Ikdam. Tapi pusatnya ini langsung pusat tenanan lah iki. Bukan pusat kekancan kalian bahlil, bukan. Saya ngomong apa tadi? Enggak. Nah, maka pusatnya ini jamaah betul-betul pusat Gusti Allah. Maka jangan pernah ngomong susah, gak enak sing angel. Panjenengan tahu, sesuatu yang manusia mikir ndak bisa, untuk Allah dibikin gampang. Dan ini cerita Pak, kudu dongeng. Mekah, Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, balik ke Baitul Maqdis, balik ke Mekah, tidak makan waktu semalam. Itu kekuasaan Allah. Ada lagi cerita yang lain, laut terbelah jadi dua. Ada lagi cerita mukjizatnya Nabi, bulan pecah dua, dibelah.
Dan sekarang NASA mengakui, dan kita orang Islam ya gak usah bangga dengan diakui oleh NASA. Saya tetap percaya kok. Iya apa enggak? Ingat Ustadz Ja'far Umar Tholib ceramah di sini. Tahun berapa itu? Saya datang waktu itu di sini. Di sini apa di Mojokerto ya? Itu beliau cerita, Pak. Oh, bukan di sini, Pak. Ada tiangnya masjid itu. Coba tiang masjid ini warna apa katanya? Jamaah bilang putih. Kalau Allah dan Rasulnya bilang hitam, walaupun mata saya melihat putih, panjenengan semuanya ngomong putih, saya ngomong hitam. Masih panjenengan ngomong, oh Ja'far gendeng, rapopo. Yang penting aku boloan karo Gusti Allah. Nah, itulah takwa tadi. Jadi tidak ada yang mustahil. Susah itu untuk manusia. Nah, selesai. Sekarang kalau cerita tentang takwa, Pak, keajaiban orang bertakwa, kemudahan bagi orang bertakwa, panjenengan khatam. Tapi sekarang yang perlu kita tahu begini. Terus Ustadz, takwa sing tenanan iku apa? Jangan sampai kita ini wis kroso GR. Aku iki takwa. Wis 40 tahun subuhan dek masjid ra tau telat. Ramadan iku koncoku buka maghrib, aku mari terawih ket buka. Ya malah overdosis ini ya. Koncoku lek terawih maksimal 23, aku piro? 1337. Ngitungi lu piye, Masya Allah. Sudah. Sekarang kita mau tanya, takwa yang benar itu apa? Kita ini khawatir, jangan-jangan mek perasaan tok kita ini bertakwa. Sampai Nabi Muhammad itu mengingatkan apa? Ada orang lisannya ngaku iman, atine mboten iman. Enten mboten? Ya sama seperti itu. Orang bersyukur, endi jarine lek syukur nikmatnya ditambah. Aku syukuran nih. Nikmatku lah kok gak di. Mungkin itu cuma perasaan tok. Menurut Gusti Allah panjenengan tidak syukur. Menurut Gusti Allah panjenengan dereng Islam, dereng iman. Menurut Gusti Allah panjenengan dereng takwa. Karena kunci takwa nomor 1 apa? Ikhlas. Kunci takwa nomor 1 itu bukan amalan dulu, Pak. Kunci takwa nomor 1 itu apa? Madep, mantep marang Gusti Allah. Itu kunci takwa nomor 1. Kita ini kadang-kadang istiqomah subuhan 40 tahun hanya untuk dicerita-cerita nih, hilang langsung takwane buyar. Istiqomah sedekah Jumat berkah, ben Jumat ngei bungkusan sego nang masjid, ben Jumat petang puluh, pas entuk rezeki ditambahi sampai 100, hanya untuk bahan cerita. Kita ini wakaf tanah, bangun masjid, gawe pondok, bangun TPQ, gawe ngene, gawe ngono, hanya untuk bahan cerita. Kalau sampai ternyata ikhlasnya rusak, ojo sampai ngomong takwa. Pret. Bu. Nah, yang bagus tuh dalam Ustadz gitu. Coba lagi ya. Bu. Ngalem biasa aja. Astagfirullah. Oh, Ustadz kok dirayu? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu dia, saya sudah punya istri. Sudah Bu, ngomongnya yang tegas Bu. Dalam Bu. Wah kerengeram, Masya Allah. Serba susah ya. Sudah. Sekarang jamaah kita perlu tahu, percuma semua amalan fisik. Ingat loh ya, percuma itu bukan berarti kemudian panjenengan lek ngono ra usah, bukan. Tapi maksudnya apa? Diperbaiki. Diapain? Diperbaiki. Saya panjenengan sami, Pak. Niki mboten mesti sing ceramah luwih apik bayo panjenengan. Kalau saya tahu saya aslinya, Pak, mungkin gak ngaji sama saya panjenengan. Dan panjenengan juga kalau saya tahu aslinya panjenengan mungkin tak usir dari masjid ini. Gara-gara panjenengan rawuh, malaikat gak gelem lungguh di sini. Abu Hurairah itu pernah ngusir jamaah pengajian. Tahu ceritanya? Nah iki ngaji pirang tahun nih. Abu Hurairah itu
Dalam kitab-kitab hadis termasuk kalau saya tidak salah dinukil oleh Imam Bukhari juga dalam kitabnya Adabul Mufrad dalam bab memutus tali silaturrahim. Ada seorang laki-laki duduk di majelisnya Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu dengar wong lanang iki medot Pak Dene. Memutuskan apa? Silaturahim dengan siapa? Pamannya. Dan ini di Jawa harus kita galakkan, Pak. Al-a'mam sonu aba. Paman, Pak Le, Pak D itu sederajat dengan bapak. Sederajat. Dan bibi, bude, bule sederajat dengan ibu. Itu hadisnya sahih. Maka kalau orang tua kita sudah meninggal, kita masih punya paman, punya bibi, yoiku diuri-uri. Nah sudah, maka Abu Hurairah ngelihat, loh ini kan orang yang diceritakne pedot karo Pak Dene. Lah kok dia duduk di majelis saya? Apa kata Abu Hurairah? Saya tidak mau majelis hadis ini Allah cegah dari rahmatnya Allah gara-gara kehadiran pemutus tali silaturahim. Apa yang terjadi? Sama Abu Hurairah dikasih dua pilihan, sil awit truk. Sambungan Pak Demu atau tinggalkan majelis ini. Dan pemuda itu milih ninggal. Kata Abu Hurairah apa? Karuan wong siji ngalih tapi rahmati Allah datang dibanding belani wong siji tapi rahmatnya Allah terputus dari kita. Nggih napa nggih? Nah, maka sama saya panjenengan sami mawon, Pak. Maka panjenengan sama tidak usah terlalu tinggi ekspektasi terhadap para ustadz, mubalik dan yang lain. Menungso podo kados panjenengan sedaya niki. Cuma mungkin kita punya kesempatan berbicara. Sudah. Sekarang jamaah sekalian, nomor satu dalam takwa itu apa? Ikhlas. Tak ceritani, Ustadz, kenapa takwa itu nomor satu adalah ikhlas? Panjenengan sholat, puasa, zakat, haji, sodakoh, maca Quran, nyambung tali silaturahim, semua itu baik apa tidak? Baik. Kalau kehilangan ikhlas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan, fa innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa btughiya bihi wajhu. Allah boten kerso, Allah tidak mau menerima amal kecuali yang murni karena Allah dan dicari dengan amal itu wajahnya Allah. Berarti kalau masih mencari pandangan manusia, saya ini wabot Pak uripku Pak. Curhat. Abotnya karena apa? Saya ini setiap gerak-gerik saya di video sama beliau ini. Di video. Dan itu natural. Saya ini orangnya alhamdulillah, mudah-mudahan sama Allah diterima kebaikannya. Amin. Saya ini orangnya gerap ya. Ketemu siapapun saya itu seneng. Ketemu wong tuwek, wong nom, ayo pemane. Nah masya Allah medeni nih kalau astagfirullah keperucutin sama medeni. Ketemu teman di pinggir jalan, ketemu orang di restoran, saya seneng ketemu orang. Maka itu bukan dibuat-buat. Tapi ketika saya ngecek Instagram, ngecek TikTok, ngecek YouTube, Facebook, ketika ngecek itu, lah kok yang komen banyak, like-nya banyak, rusak hatiku Pak. Rusak hati. Dan kalau sudah rusak, khawatirnya apa? Ikhlasnya hilang. Kalau ikhlasnya hilang, gak dibiji belas. Ngerti gak dibiji? Tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Jadi sami-sami Pak. Nah sekarang kita lihat, Ustadz, apa yang antum maksud takwa itu nomor satu apa? Ikhlas. Ikhlas ngelakoni urip. Ikhlas dengan pilihannya Gusti Allah. Ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan di dalam aturannya Allah. Kudu ngene, kudu ngono Bu. Damel jilbab terpaksa napa mboten? Lek mboten pahalane malah titik. Wong mboten no. Ya memang tak cari salahnya memang, jangan khawatir ya. Karena biasanya kita salah terus di mata mereka. Mumpung saya ceramah, nah saya balik sekarang.
Ngeten lho, contohnya ngeten. Ini Nun Sewu nggih. Ini contoh saja. Panjenengan tahu Cak Nun nggih kan, orang Jombang sini kan? MH Ainun Najib. Dulu ada pengajiannya namanya Padang Bulan. Walaupun ini jawaban-jawaban embongan untuk orang yang memang pantas dengan jawaban itu, tapi untuk panjenengan wis boten kelasnya. Tapi saya masuk dengan jawaban ini untuk apa? Menyentuh hati orang yang masih perlu dilunakkan. Enten boten yang seperti itu? Ada, Pak. Tidak semua orang Islam itu seperti panjenengan ini tahajudnya 11 rakaat atau 17 tahun ratau pedot ini kan ya. Iya. Loh, kok sombong malian? Sudah. Terus ditanya, "Cak, saya mau tanya, Cak. Pripun, Cak? Kula niki salat nggih, salat, Cak. Tapi salat kula niki terpaksa ya, Cak. Beh lek rawat di neraka ora salat aku iki, Cak. Asli terpaksa, Cak. Bagaimana hukum salat saya yang terpaksa itu?" Napa dawuhe Cak Nun? Luwe apik. Kaget ini jamak lu kok luwe apik. Lah wong salat terpaksa luwe apik. Padahal kalau salat itu dorongan hati kan untuk kita itu yang lebih baik ya. Malah sholat itu malah dinteni seperti kanjeng Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan penyejuk mataku ini adalah sholat. Sampai Bilal itu kalau Bilal datang teng 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 teng, Nabi Muhammad seneng. Ah iki wayahe adzan iki. Maka Nabi Muhammad tanya, "Bilal, sudah waktunya adzan?" Kalau sudah, Rasulullah bilang apa? "Arihna biha, bikinlah kami istirahat dengan itu Nabi." Tapi penanya ini, pripun Cak lah kalau niki salat terpaksa ya, kata Cak Nun apa? Oh luwe apik. Sampean gak seneng salat, tapi sampean tetap salat karena panjenengan tahu Gusti Allah seneng orang yang salat. Ngerti ndak? Jadi masih panjenengan gak seneng, panjenengan tetap salat karena panjenengan tahu Allah seneng orang yang salat. Kemudian beliau ngasih contoh nih, aku kira seneng sate misalkan. Datang ke rumah jamaah ini seneng, saya datang ke rumahnya, bungah banget sampai disuguhi sate. Harapannya dia makanan paling lezat itu sate. Dalam keadaan dia ndak tahu saya ndak seneng sate. Terus dalam keadaan saya ndak seneng sate, hanya untuk ngeregani tuan rumah cek atine seneng, atine bunga. Saya bilang, "Loh panjenengan kok tahu saya ini senengan kulo sate?" Terus terpaksa dipuangan hanya untuk nyeneng nih wong iku. Api apa ndak, Pak? Bagus. Nah, tapi walaupun ya 100% bener ya ndak, ya ndak. Tapi untuk orang-orang yang masih pada level itu, ya ndak masalah dikasih yang semacam itu biar dia tetap semangat sholat. Nah sekarang lihat ikhlas. Semua sholat, zakat, puasa, haji, ngaji, silaturahim, sodakoh, semuanya kalau kehilangan ikhlas sama Allah tidak diterima. Kalau tidak diterima, makna takwanya masuk apa enggak? Ya enggak. Kalau makna takwanya tidak masuk, berarti kita kepingin dijadikan orang bertakwa dengan amalan tadi, ikhlase ditoto. Sampai para ulama salaf tidak cuma satu, Pak. Banyak, akeh. Ngomong apa? Majahadtu nafsi mujahadataha alal ikhlas. Saya ini tidak pernah melawan diri sendiri sing luweh abot dibandingkan ketika saya melawan diri untuk ikhlas. Jadi tidak ada perlawanan untuk diri sendiri, Pak, yang lebih berat dibanding panjenengan latihan ikhlas. Masya Allah, ikhlas ini ilmu paling abot. Orang kalau sudah ikhlas, Pak, menungso itu gak didelok blas. Orang kalau sudah ikhlas, Pak, ajek. Orang kalau sudah ikhlas, Bu, pertolongannya Allah turun. Orang kalau sudah ikhlas, hatinya bersih. Tidak ada orang ikhlas hasad, itu tidak ada. Tidak ada orang ikhlas mangkelan. Ngerti mangkelan? Gampang pore, gampang padu. Tidak ada. Tidak ada orang ikhlas itu ketika berdagang curang. Tidak enek.
nimbang dilongi, aku ikhlas kok ngelongi ngene iki ikhlas aku. Loh. Lah kok ikhlas ngelongi iki apa? Nah, maka nomor 1 ikhlas. Sekarang kita baca penjelasannya para ulama. Ikhlas itu adalah dikatakan waqad qala lahu rajulun marratan. Ini ucapannya Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Dan panjenengan silakan buka di kitab-kitab salaf tentang Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia? Cicitnya Umar bin Khattab. Sinten Bu? Panjenengan tahu Umar bin Khattab punya anak laki-laki, dinikahkan dengan perempuan yang tidak mau nyampur susu dengan air. Setelah dinikahkan sama Umar, muncul satu anak namanya Abdul Aziz. Maka Abdul Aziz ini cucunya siapa? Umar. Abdul Aziz punya anak lagi dikasih nama Umar. Maka Umar bin Abdul Aziz. Berarti Umar bin Abdul Aziz di sini khalifah yang paling adil di zamannya, itu cicitnya Umar bin Khattab, anak dari perempuan, cucu dari perempuan yang tidak mau nyampur susu dengan air. Maka bibit, bebet, bobot itu gak bisa dihapusi, tidak bisa dihapusi. Maka kalau kita merasa wis kadung kasep, minimal nanti kalau cari mantu sing apik. Nah, saya baca ucapannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ditanya seseorang, mata yablughul abdu sanam at-taqwa atau sinam mat-taqwa atau sanamut taqwa. Wahai Umar, tolong ceritakan kepadaku, kapan seorang manusia itu mencapai puncak ketakwaan? Masya Allah. Kalau panjenengan dapat wali panjenengan, wali Jombang, nanti dihauli. Wali kota, iya ya wali kota ya. Jombang tidak ada kotanya kan? Iya. Kalau Kediri ada, Kediri wali kota, bupati ada. Kalau Jombang kan bupati aja ya. Sudah begini. Wahai Umar, kapan seorang manusia itu mendapatkan puncak dari ketakwaan? Jadi bukan lagi tertatih-tatih meniti anak tangga takwa, bukan. Tapi sudah sampai di mana? Puncak. Dengerin Pak, Bu. Ini nanti kalau panjenengan kepingin ngumbaleni, buka YouTube-nya 2 ini bisa insya Allah. Begini kata Umar bin Abdul Aziz. Faqala, idza wada'a jami'a ma fi qalbihi min al-khawatir fi tabaqin. Orang ketika mencapai puncak takwa itu contohnya begini. Ini apa ini? Tidak ada mangkok di sini. Biasa saya kalau ke sini ada nasi kabulinya. Tapi mohon maaf, pagi ini saya langsung jalan nggih. Jadi saya mboten sarapan di sini. Saya puasa. Kemarin. Sudah lanjut, astagfirullahaladzim. Hilang mana pahalanya wis. Kata Umar bin Abdul Aziz, njuko mangkok. Ambillah apa? Mangkok. Atau kalau bahasa kita tempeh lah wis sing gampang biar contohnya penak. Njuko tempeh. Tempeh apa tampah? Tampah. Bahasa Indonesianya apa? Tungku. Oh, tempe kok tungku. Lengser. Bahasa Indonesianya apa? Nampan. Anda begitu nampan, Masya Allah. Itu tampan itu. Sudah. Ambillah apa? Nampan. Terus wa tad'u kullama fi qalbika minal khawatir fi tabaqin. Isine hatimu tokne kabeh, jangan ada yang disisakan dari perasaan, pengarepe ati, niatan yang tersembunyi, ikut tokne kabeh di nampan tadi. Setelah itu, jadi artinya begini, semua isi hati panjenengan Pak, ditokne di dalam sebuah nampan. Kemudian, wa tafa bihi fis suq wa lam yastahi min syai'in fihi. Kemudian isi nampan tadi digowo keliling nang pasar. Kenapa kok istilahnya pasar? Karena di zaman itu tempat kumpulnya manusia itu adalah
pasar. Jadi bawalah isi dari nampan tadi yang itu isinya semua isi hati panjenengan dilebok nih. Benci, hasad, sombong, ujub, riak. Lebok nih kabeh. Ketika isi nampan itu kalian kelilingkan ke hadapan manusia, ternyata kalian tidak ada satupun dari isi nampan itu yang menjadikan kalian malu kepada manusia. Maksudnya apa? Atine resik. Hatinya apa? Bersih. Jadi kalau hati ini yauma tublas sarair, nanti hari kiamat itu Allah beritahu dengan nama hari apa? Hari di mana semua rahasia oleh Allah dibuka. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz, lek moro-moro atimu iki mbek Gusti Allah dibuka, krek. Dan isinya oleh manusia dilihat, Anda tidak malu sedikit pun dari isi yang ada dalam hati panjenengan. Itulah orang yang mencapai puncaknya apa? Takwa. Artinya apa? Api enjobo jeru. Api jeru itu ikhlas, api enjobo itu amalannya taat kepada aturan-aturan Allah. Nah, sekarang penutup dari saya, jamaah sekalian, hati-hati. Memang takwa itu gak gampang. Karena musuhnya apa? Hawa nafsu. Ngantuk. Mana yang ngantuk? Ibu-ibu yang di atas, Bu. Masya Allah, kok dada-dada? Siapa juru dada? Ini. Bu, malah tangan dua. Sudah. Panjenengan kok di atas kenapa? Terlambat. Salah dewe. Tidak ada tempat ya, Masya Allah. Insya Allah nanti kita tingkat 27 tanpa lift ondo. Nanti sholatnya di lantai 27. Nanti adzan asar sholatnya isya. Munggah ranutut. Sudah. Yang di atas suara saya dengar ya Bu? Alhamdulillah. Sudah. Maka takwa itu musuhnya apa? Hawa nafsu. Kadang-kadang kalau kita ini ngurusi nafsu Pak, yo kepingin sugih, yo kepingin. Kadang-kadang lek wis kerja ngoyo ra sugih-sugih, lek nuruti nafsu yo mbelani ngakali. Nggih napa nggih? Kadang-kadang maklaran, ayo maklar. Ketika dititipi barang, gak ngaku payune piro supaya keuntungan uang maklar lebih. Enten ngoten niku. Oh kata, oh sedoyo, masya Allah. Nah sudah, itulah kadang-kadang musuhnya itu dorongan hawa nafsu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang takwa itu apa Abu Hurairah? Wis ngene, cek penak kata Abu Hurairah, tak kei contoh. Ini di depanmu enek jalan satu-satunya. Ada apa? Jalan cuma satu. Dan kamu mau tidak mau harus lewat di jalan itu untuk sampai pada tujuanmu. Ternyata jalan itu tadi penuh dengan tumbuhan berduri. Abu Hurairah mengatakan apa? Terus bagaimana engkau melangkahkan kakimu? Para sahabat bilang, ya mesti hati-hati. Sakdurunge sikilku napak, tak delok dhisik enek rine opo ora. Kalau saya lihat ternyata tidak ada duri, saya tapakkan di situ. Nanti ketika saya lihat ada duri, saya hindarkan kaki saya dari situ. Itulah takwa kata Abu Hurairah. Jadi orang takwa itu Pak, wong sing uripe hati-hati. Mau ngomong, dijogo omongane, ojo sampai omonganku ngelarakne hati. Bu, maafkan Bu ya, saya guyon loh Bu. Masya Allah. Nanti para ibu ngomong, berarti Ustaz Rifki gak bertakwa gitu. Ngawelok nih ibu-ibu terus ya. Ketika dia ngomong, ditoto. Jangan sampai kaki kita ketika ngomong itu menginjak duri. Ketika mau bekerja, ditoto. Ojo sampai kecampuran harta yang haram. Kalau kita keluar rumah, atine ditoto. Ojo sampai nduweni niat sing elek. Maka saya pernah cerita di salah satu pengajian saya begini.
kita itu Pak sekali keluar rumah, ada ndak jaminan bakal balik selamat? Ayo jawab. Kenapa Farid? Itu operator itu diputer ini, astagfirullah Farid, astagfirullah Farid. Ini arek Malang loh Pak. Lek ono macam-macamnya kita tinggal di sini malah bingung gak iso mulih dhewe lho. Nah, coba silakan dijawab jemaah. Kita ini kalau keluar rumah ada jaminan bakal balik selamat? Tidak ada. Maka saya mesti punya 3 nasihat. Ya ini termasuk supaya hati-hati tadi. Nomor 1, jangan keluar rumah kecuali dengan niat yang baik. Niatono metu omah itu untuk ibadah. Sehingga kalau kejadian Allah takdirkan gak balik ke rumah, panjenengan keluar rumah dalam keadaan baik, wafatnya husnul khotimah. Yang kedua, jangan pernah keluar rumah kecuali minta maaf kepada orang rumah. Kuatir gak balik, Anda ndak punya kesempatan minta maaf. Sehingga kalaupun ternyata gak balik, aman karena panjenengan sebelumnya sudah minta maaf. Yang ketiga, tinggalkan kesan terbaik sebelum panjenengan keluar rumah. Kalaupun nanti panjenengan gak balik dengan selamat, maka yang diingat terakhir kali oleh orang rumah, kesan terbaik yang Anda tinggalkan terakhir sebelum Anda keluar rumah. Nggih napa nggih? Nah itulah maka jamaah sekalian, ayo bismillah, atine amalane ditoto. Jangan sampai setiap perbuatan kita ini keluar dari makna takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia itu susah, dunia itu repot, pasti. Tapi menyikapi agar itu terasa mudah untuk dilewati, kuncinya cuma satu, yaitu manut dengan aturan Gusti Allah. Manut dengan aturan Gusti Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Barakallahu fikum. Itulah jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Alhamdulillah, pas 7 menit dari awal saya mulai. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panjenengan doain saya sehat terus ya, sehat, istiqomah, panjang umur, mudah-mudahan. Dan panjenengan juga saya doakan senantiasa sehat, istiqomah, panjang umur. Yang ibu-ibu mudah-mudahan Allah jembarne sabar panjenengan. Karena ngadepi suami itu Bu, wangel. Nggih napa nggih? Lah ngersulo. Nggak boleh ikhlas, seket dikandani dikon ikhlas. Ngadepi suami berat Bu, nggih napa nggih? Nggih. Lho astagfirullahalazim. La wau sanjange ikhlas, nggih. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.